Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Gimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Aku doakan ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu nih karena teman-teman masih menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast aku. Dan buat teman-teman nih yang belum sempat dengerin podcast aku sebelumnya, kalian bisa kok mendengarkannya di channel YouTube aku. Kalian bisa cari video yang belum sempat kalian dengarkan sebelumnya, langsung kalian buka. Oke. Nah, pada hari ini nih kita akan membahas tentang self healing. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, pembahasan tentang self healing ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan podcast sebelumnya tentang insecure. Ya, cuman beda-beda tipis aja sih, dan sepertinya tema tentang self healing ini cocok banget deh didengar untuk anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Nah, pertanyaannya apakah itu self healing? Sebelum aku akan menjelaskan apa itu self healing, sebelumnya aku mau ngasih gambar dulu deh agar kita bisa pahami apa itu self healing. Jadi, self healing ini umumnya bisa terjadi pada setiap orang, terutama pada anak-anak muda zaman sekarang nih. Nah, self healing ini bisa muncul dari yang awalnya kita overthinking nih terhadap seseorang dan akhirnya timbul sebuah sifat yang bisa dibilang iri. Bukan iri sih, lebih tepatnya trauma atau luka gitu. Kita tuh kayak ingin orang-orang yang misalnya udah sukses duluan dari kita, dan muncul ya pertanyaan seperti ini. Kapan ya aku bisa sukses seperti dia? Kapan aku bisa seperti dia? Nah, kurang lebih seperti itu deh. Terus gambaran lain tentang self healing ini terutama untuk anak kuliah nih yang udah wisuda tapi sampai sekarang bingung nih mau ngelamar kerja di mana. Nah, melihat teman-teman yang udah sukses duluan, langsung deh muncul di benak mereka tuh, enak ya jadi dia, udah kerja, udah beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu. Aku kapan ya bisa kayak dia? Nah, karena pusing mikirin itu, sampai akhirnya mereka tuh depresi. Mereka jadi overthinking, dan sampai mereka tuh nggak percaya sama kompetisi yang dimiliki gitu, karena keadaan mental mereka yang lagi nggak baik. Nah, kurang lebih seperti itu tentang self healing. Intinya self healing itu proses penyembuhan luka dari luka batin atau mental yang diakibatkan oleh sesuatu hal. Nah, lebih ringkasnya lagi, self healing itu kayak sebuah penyembuhan luka terhadap apa yang kita lihat dari seseorang yang derajatnya atau perjalanannya di atas kita, atau perasaan trauma, trauma dan sedih karena gagal dalam suatu hal. Sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi seperti putus cinta, marah pada diri sendiri, atau masalah lainnya deh. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita boleh merasa iri dengan pencapaian seseorang yang lebih dulu dari kita? Ya, tentu saja boleh, karena itu tuh bisa menjadi sebuah motivasi untuk diri kita agar kita tuh lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita yang kita inginkan. Tidak semua orang loh bisa lebih semangat lagi setelah melihat orang lain sukses duluan darinya. Mereka lebih banyak menyerah dan patah semangat itu kalau mereka tidak punya kompetisi dan tidak akan bisa seperti orang tersebut. Nah, disinilah pentingnya self healing ketika kita sedang ada dalam kondisi seperti ini. Seperti apa aja sih self healing yang harus kita lakukan dan bisa membangkitkan semangat kita lagi? Nah, ini nih penting banget untuk anak-anak muda yang ketika lagi luka melihat seseorang lebih sukses darinya atau belum seperti mereka deh. Nah, salah satunya itu kerjakan pekerjaan kita sendiri atau fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, fokus terhadap diri sendiri sangat penting nih untuk mengatasi luka yang kita alami. Ketika kita memikirkan seseorang yang menyebabkan kita sakit, fokuslah pada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Masih banyak lagi kok beberapa self healing yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan luka yang disebabkan seseorang. Di antaranya adalah kita tuh harus bersikap lemah lembut terhadap diri sendiri. Biarkan emosi negatif kita nih terus mengalir gitu. Dan yang paling penting, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung kita, karena itu sangat penting ketika kita merasa terluka oleh seseorang. Dan yang tak kalah pentingnya nih, kita tuh harus menerima diri kita sendiri dan berterima kasih kepada diri sendiri karena sampai saat ini kita tuh masih sanggup menjalani sesuatu yang kita kerjakan. Nah, setiap orang bisa menyembuhkan diri secara mental, namun terkadang yang menghalangi kita tuh pikiran negatif kita yang menghalangi kita untuk sembuh. Makanya sangat penting dilakukan self healing seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Kita sembuh nih ketika kita sudah percaya bahwa kita bisa memberikan kenyamanan pada diri sendiri. Percaya akan kesembuhan pada diri sendiri itu adalah
termasuk salah satu contoh self-healing. Nih, ada sebuah kejadian di mana seseorang merasa sakit atau trauma gitu melihat sesuatu yang membuat dirinya sakit. Entah itu melihat temannya sukses duluan atau apapun deh yang membuatnya dirinya sakit atau trauma. Kemudian orang tersebut tuh melakukan self-healing seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, sesudah melakukan self-healing, barulah muncul rasa kepercayaan diri dari dirinya. Dia tidak lagi nih melihat sesuatu yang dirasa membuat dirinya trauma gitu. Barulah muncul energi positif dan gak perlu lagi merasa trauma. Nah, pada akhirnya muncul lagi nih sesuatu yang muncul lagi yang membuat seseorang tersebut kembali lagi merasa trauma, sakit. Jadi siklusnya itu kayak trauma, self-healing, percaya diri, terus trauma lagi, self-healing, percaya diri lagi. Seperti itu deh siklusnya. Itu tuh pasti ada banget yang merasakan ya, karena segala sesuatu pasti ada aja yang membuat kita trauma atau sakit dengan segala pencapaian seseorang, dan menurut aku itu wajar. Padahalnya tanpa kita sadari, di balik rasa sakit yang disebabkan seseorang sudah tertulis di Laul Mahfuz setiap perjalanan hidup kita, mulai dari dengan siapa kita berjodoh dan tentang perjalanan kita ke depannya. Tapi masih banyak orang yang gak menyadari hal itu, hingga mereka tuh kayak merasa sakit dan akhirnya mereka tuh perlu self-healing gitu. Jadi menurut aku wajar aja sih, cuman ya kita tuh gak terlalu risau lah gimana perjalanan hidup kita ke depannya. Kita hanya perlu mempersiapkan sesuatu dan memainkan peran kita di dunia ini. Kita boleh merencanakan sesuatu, tapi untuk hasilnya Allah yang menentukan. Intinya kita harus yakin rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana manusia. Jadi intinya self-healing itu membantu kita untuk memotivasi diri kita sendiri ketika kita ada masalah. Wajar kalau kita trauma karena kita belum bisa seperti teman kita. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Hanya waktu yang membedakan. Bisa jadi teman kita duluan yang udah sukses atau apalah. Bukan berarti kita tidak sukses, tidak bisa seperti mereka yang sudah sukses. Merasa tidak punya kompetisi, kamu salah besar. Mulai sekarang buang jauh semua pikiran negatif tersebut. Kita bisa kok seperti mereka juga. Nah, intinya kita tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan. Percaya deh sama diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa seperti mereka, bahkan bisa lebih dari mereka. Jadi kita tuh nggak perlu minder gitu dengan kemampuan yang ada di diri kita, hanya karena melihat mereka sukses duluan dari kita. Nah, lakukan saja apa yang menjadi fokusmu sekarang dan biarkan waktu yang akan menjawab semua usahamu yang telah kamu lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu deh pembahasan tentang self-healing. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa minder dengan pencapaian teman-temannya duluan, kalian bisa kok seperti mereka, bahkan bisa lebih dari mereka. Asalkan kalian tetap fokus dengan apa yang kalian kerjakan dan kalian gak usah merasa gak percaya diri. Kalian pasti punya kompetisi, karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, kurang lebih sekian podcast tentang self-healing itu, dan aku ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.